Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, para perindu ridha Allah dan para pecinta baginda Rasulullah, semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk memerangi maksiat yang ada di dalam diri kita. Jika kita ulas dan kembali kepada masa lalu, pada saat kita kecil, pada saat awal-awal kita belajar berpuasa di bulan Ramadan, kita senantiasa diajarkan dengan pada bulan Ramadan ini tidak ada setan, tidak usah takut, setan itu dikurung di neraka, dibelenggu, diikat, jadi tidak bisa turun ke bumi. Tentunya ajaran yang seperti itu bukan hanya mitos semata atau buayan semata, karena ini berdasarkan hadis yang berbunyi idza dakhala Ramadan mufiddatis syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, yang artinya ketika masuk bulan Ramadan maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Nah, makna dibelenggu ini menurut para muhaddis atau para ahli hadis memaknai dengan dua makna. Yang pertama adalah makna dohir atau makna nyata. Jadi kata belenggu ini memang nyata dibelenggu. Setan itu ketika masuk bulan Ramadan akan dibelenggu tangan dan juga lehernya. Lalu pendapat yang kedua ini dimaknai dengan makna kias atau bukan makna yang sebenarnya. Jadi maksudnya adalah langkah setan untuk menggoda manusia, untuk mengajak manusia berbuat maksiat itu dipersempit. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan suasana hati orang beriman rindu ibadah, sehingga sudah susah untuk melakukan kemaksiatan. Jadi seolah-olah setan itu dibelenggu ketika melihat iman kita menyambut bulan Ramadan tiba-tiba naik. Tiba-tiba iman kita naik drastis, tidak seperti biasanya. Nah, karena saat bulan Ramadan tiba, rahmat Allah juga tiba. Rasa ingin beribadah itu menjadi tinggi, sehingga ketakwaan manusia itu juga semakin tinggi. Ketika ketakwaan semakin tinggi, ini akan memukul kemaksiatan untuk turun ke bawah. Jadi ketakwaan naik, kemaksiatan turun. Ini bisa dicontohkan ketika masuk bulan Ramadan, orang-orang cenderung untuk tidak berbohong. Kenapa? Karena minimal takut puasanya batal. Mengurangi untuk menggunjing orang lain karena takut puasanya batal, atau mengurangi marah-marahnya, rasa amarahnya karena takut puasanya batal atau pahala puasanya hangus. Nah, ini juga dicontohkan ketika bulan Ramadan, warung-warung atau tempat makan itu tetap buka, tetapi pengunjungnya itu lebih sedikit daripada bulan di luar Ramadan. Tetap ada pengunjungnya di siang hari makan di sana, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada di luar Ramadan. Lalu menurut hadis tadi, setan-setan dibelenggu. Lalu kenapa orang-orang masih ada saja yang bermaksiat? Masih banyak sekali orang-orang yang bermaksiat. Tentunya yang membawa kepada kemaksiatan itu sudah bukan setan lagi, tetapi hawa nafsu yang sudah setan siapkan dari dulu, yang sudah setan planning dari dulu, yang sudah setan pupuk dari dulu jauh sebelum Ramadan tiba. Sehingga apa? Manusia senantiasa ingin berbuat kemaksiatan terus-menerus. Jadi ketika tidak melakukan kemaksiatan rasanya nggak kuat, sehingga ketika bulan Ramadan tiba, meskipun setannya dibelenggu, tapi hawa nafsunya terus mengajak dia untuk ke kemaksiatan. Setan itu sudah tahu bahwa orang ini akan bermaksiat, makanya setan pupuk itu kemaksiatan dari sebelum Ramadan. Dari neraka, setan sudah tertawa atau bahkan tepuk tangan ketika melihat
hasil panen kemaksiatannya dilakukan oleh manusia. Nah, lalu apa yang membedakan maksiat diajak oleh setan maupun dari hawa nafsu? Jika kemaksiatan itu dibuat oleh setan, maka tidak berhasil ke kemaksiatan yang A, maka setan akan membelokkan manusia menuju ke kemaksiatan yang B. Istilahnya setan itu punya planning A nggak berhasil, planning B nggak berhasil, kita ke planning C, begitu. Contoh, kita merasa pengen mencuri. Waduh, punya teman bagus ini, HP-nya bagus nih punya teman, saya pengen mencuri. Tapi kemudian kita sadar, oh jangan, ini akan merugikan teman saya, ini akan dosa bagi saya. Lalu kemudian nggak berhasil kan untuk mencuri, setan belokkan, oh kamu nggak bisa mencuri ya, ya sudah mabuk saja. Nggak bisa mabuk, oh ya sudah, sana gunjing orang-orang itu, begitu. Jadi planning A nggak berhasil, planning B nggak berhasil, masuk ke planning C. Tapi jika hawa nafsu itu mau muter-muter kemana saja, itu akan mengincar maksiat yang awal. Misal mencuri tadi, ketika kita sadar mencuri itu salah dan merugikan orang lain, kita akan kepikiran, duh coba saja tadi saya mencuri, saya akan punya barang yang saya tidak punya. Atau saya jual saja barangnya, saya dapatkan uangnya untuk saya untung. Kemudian besoknya dia akan melakukan pencurian tersebut. Ini merupakan maksiat yang dilakukan oleh hawa nafsu kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum Ramadan ini berakhir, marilah kita sama-sama memupuk keimanan kita dan juga kita berusaha untuk memerangi hawa nafsu kita. Karena kalau bicara masalah setan, ini gampang sekali, kita tinggal baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah selesai. Setan itu akan lari tunggang langgang dan mengecil. Tapi kalau hawa nafsu kita harus berusaha sendiri. Kita harus berusaha untuk memerangi hawa nafsu kita. Jadi memerangi hawa nafsu itu tidak kita aplikasikan hanya di bulan Ramadan saja. Kita pupuk itu di bulan Ramadan sehingga di luar bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang senantiasa memerangi hawa nafsu kita sendiri. Baik pemirsa, mungkin itu saja dari saya. Saya minta maaf apabila ada salah kata karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bersama dengan keluarga tercinta dan jangan lupa untuk berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.